Salam sukses lagi buat teman-teman semua. Di video sebelumnya kita udah belajar banyak hal terutama untuk login dan sign up. Ya, jadi di video sekarang di mana setiap kali kita menginputkan email dan password, ketika kita klik login otomatis harus ada fungsi loading terlebih dahulu di sini. Ya, jadi supaya si user tahu kalau kita sedang menunggu, ya. Jadi supaya si user tahu kalau si user itu disuruh menunggu, ya. Jadi dengan adanya loading ini secara user experience ya di sini dia udah bagus. Oke. Dan sekarang langsung aja di dalam kode kita di sini saya akan coba tambahkan yang namanya, sorry ini udah saya tambahkan otomatis, saya akan tambahkan yang namanya itu ada activity indicator. Ya, sebelum alert ini teman-teman harus kasih koma ya, karena kalau kita menambahkan sebuah package lagi atau kita mengimport sebuah package dari bawaan React Native ini di sorry maksudnya ketika kita mengimport komponen bawaan React Native otomatis kita harus menambahkan sebuah koma ya sebelum di akhir, kecuali yang terakhir ini. Kalau yang terakhir ini nggak bermasalah karena di sini nggak ada komponen yang lain. Oke. Lalu setelah kita import activity indikatornya, ini sama halnya seperti yang kita buat loading pada album list. Ya, di album list ini kan kita sudah membuat sebuah fungsi loading menggunakan activity indikator. Nah, seharusnya teman-teman juga udah bisa menggunakan loading di dalam login ini. Oke, tapi nggak ada masalah karena kita akan belajar dari awal. Di sini untuk membuat sebuah loading harus ada yang namanya state terlebih dahulu. Ya, jadi di sini kita tambahkan sebuah state. Yang pertama, nama state-nya itu adalah loading, dan yang si loading ini diinisialisasinya itu adalah set loading. Ya, seperti ini. Dan kemudian si use state-nya kita mempunyai loading ini ada dua ya. Ada untuk loading untuk sign in dan ada loading untuk login. Berarti di sini kita kasih objek dalam state-nya, dan kemudian di dalam state ini kita buat lagi loading login. Di sini kita kasih dia false. Kemudian yang kedua, di sini kita buat loading untuk sign in-nya, dan kita kasih kita kasih nilai dia false false juga. Dan kemudian sekarang saya akan mencoba implementasi loadingnya itu di dalam metode out login terlebih dahulu ya. Dan karena kita menggunakan asynchronous await ini, cara menghandle errornya itu seperti ini ya. Di sini ada yang namanya try catch. Ya, di dalam try catch ini di dalam fungsi respon kita coba cut terlebih dahulu. Kemudian ini dimasukkan ke sini. Dan untuk catch-nya di sini kita taruh konsol terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman bertanya, ini buat apa ya? Yang misalkan teman-teman bingung try catch ini untuk apa? Kalau teman-teman buka aplikasi YouTube, ya, ketika internet itu mati, otomatis kan ada sebuah permasalahan ya, yang namanya network error. Nah, cara menghandle supaya hal-hal seperti itu menggunakan try catch. Nanti saya akan menjelaskan cara menangani error itu seperti apa ketika tidak ada internet. Otomatis harus ada button yang ngasih tahu, harus ada informasi yang ngasih tahu di bagian sini kalau internet kita itu adalah tidak terhubung ke internet. Oke. Nah, di sini di dalam try catch ini yang pertama kita masukkan terlebih dahulu state yang udah kita buat, yaitu set loading ya. Di sini set loading itu karena kita membuat di dalam set itu ada state lagi, di sini kita panggil yaitu loading login ya. Kita kasih dia nilai true. Oke, seperti ini. Dan kemudian di bawah sini kita kasih dia false. Oke. Ini untuk pemberhentian loadingnya. Oke. Loading login false. Oke, karena kalau udah seperti ini, kita tinggal menggunakan activity indikatornya aja. Ya, untuk activity indikatornya di sini teman-teman bisa coba scroll ke bawah. Ya, kita pelan-pelan di bagian sebelah sini. Di dalam teks ini saya akan menampilkan loadingnya. Pertama, teman-teman kasih dia kurung kurawal, dan di teks ini dikasih tutupnya. Dan di sini kita kan kasih kondisi jika loadingnya itu bernilai true, maka aktifkan yaitu loadingnya. Jika dia salah atau dia bernilai false, maka dia akan menampilkan
teks login seperti ini. Oke, di sini kita akan panggil activity indicator ya, dan kita kasih size-nya ini adalah, yang pertama size-nya ini kita kasih small ya, seperti ini. Kemudian untuk colornya biar jelas, ini karena kita ungu berarti colornya ini adalah white ya, kita kasih dia warna putih. Oke, sekarang coba teman-teman coba save. Kalau udah di save, saya akan coba lihat. Nah, teman-teman bisa melihat di sini dia muter-muter terus ya. Artinya ini sengaja, kenapa muter terus? Ini sengaja saya bikin muter-muter. Ada sebuah kesalahan biar saya cuma ngecek aja kalau loading yang udah kita buat ini berjalan dengan lancar. Oke, ini di iOS, ini di Android ya. Sekarang cara manggil loadingnya itu bukan seperti ini, tapi loading dot. Nah, di sini ada yang namanya loading sign in. Oke, bukan loading sign in, tetapi kalau kita coba scroll ke atas, ini adalah loading login. Oke, yang akan kita gunakan. Oke, teman-teman bisa scroll ke bawah ya, ke tempat yang ada di sini. Ini bukan loading sign in, tapi ini adalah loading login. Oke, kalau udah teman-teman coba save dan teman-teman lihat di sini dia udah berjalan normal ya. Dimana login di iOS dan di Android dia berjalan dengan lancar. Dan sekarang saya akan coba tes terlebih dahulu menggunakan alamat email yang asal-asalan di sini email.com, dan di Androidnya pun di sini saya ngetiknya itu adalah asal-asalan ya. Kemudian di iOS passwordnya saya asal-asalan, dan di Android passwordnya pun saya nulis asal-asalan. Saya hanya ingin melihat log ininya itu berhasil apa enggak loadingnya. Saya klik, oke, di sini dia udah berhasil ya. Loadingnya itu udah berjalan dengan lancar. Oke, di sini dia udah lancar, berarti sekarang tinggal di button sign in-nya. Untuk button sign in-nya ini tentu aja caranya ini sama. Yang pertama, di sini kita kasih dia kurung ya, buka tutup kurung kurawal. Antara teks sign in ini kita kasih kurung kurawal, dan kemudian kita panggil state-nya loading sign in. Maka tampil yang ada di sini, berarti kita copy aja karena otomatis loadingnya ini sama. Kita bisa melakukan copy paste ya, mulai dari activity indicator ini sampai dengan sini kita copy, kemudian bisa kita coba paste. Jangan lupa di sini dikasih titik 2 ya, jadi kalau ini bernilai true maka loadingnya tampil, jika salah maka loadingnya ini adalah menjadi tulisan teks yaitu send in. Dan di sini untuk logiknya di sini sama ya, di sini kita akan menggunakan try catch juga. Oke, di sini saya akan gunakan try catch ya. Oke, seperti ini. Dan kemudian untuk errornya saya akan coba taruh dia di dalam konsol. Dan kemudian di sini kita coba cut sampai dengan di sini. Dan kita coba paste di sini. Dan kemudian lalu untuk mengisi state dari si sign in-nya, berarti di sini kita akan taruh set loading ya. Kemudian panggil loading sign in. Kita kasih dia nilai true, dan di paling bawah di sini kita kasih dia nilai false biar loadingnya itu berhenti. Oke, set loading yaitu loading sign in dia bernilai false. Kemudian untuk errornya juga, kalau dia udah mengalami error otomatis kita harus memberhentikan loadingnya juga. Oke, set loading sign in, di sini kita kasih dia false. Begitu juga untuk autentifikasi loginnya. Set loading, kemudian buka kurung kurawal, kita panggil state-nya yaitu loading login. Kita kasih dia nilai false. Oke, saya coba save, kemudian kita coba lagi. Oke, dia udah berjalan dengan normal. Kalau kita coba masukin email yang benar di sini andi@mail.com, kemudian passwordnya ini saya masukinnya yang benar ya. Kemudian saya login. Oke, dia udah masuk. Kemudian di Androidnya saya akan coba masukin email dan password yang sudah terdaftar, itu andi@mail.com.
kemudian passwordnya juga saya akan masukin yang sama. Oke, nggak ada masalah di dua ini ya, untuk di Android dan di iPhone ini dia berjalan dengan lancar. Oke, sampai di sini dulu materinya. Salam sukses lagi buat semuanya. Nanti di pembahasan selanjutnya saya akan ngebahas maksud dari cara menghandle error, ya, cara menampilkan error seperti di YouTube kalau teman-teman sedang tidak menggunakan internet atau tidak ada internet, ya. Saya akan coba bahas cara menghandle error itu seperti apa, tapi di video selanjutnya. Oke, salam sukses lagi buat teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapin terima kasih.